Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masalah ma sihhatu qaulil qail, apa kebenaran perkataan seseorang, inna jalsatal istirahah fi sholati fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya duduk istirahat di dalam salat dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhil hajah, karena Nabi ada hajah, kebutuhan. Duduk istirahat Nabi lakukan karena apa? Karena Nabi ada kebutuhan. Haitsu innahu lamma kabura syaqqa alaihi al-qiyam mubasyaratan, di mana ketika Nabi sudah tua, berat atas beliau berdiri secara langsung, ya, maka beliau butuh kepada istirahat. Ada yang berpendapat begitu. Maka jawabannya hadza huwal ladzi ikhtarahu al-muwaffaq, inilah yang dipilih oleh al-muwaffaq Ibnu Qudamah. Wa man ba'dahu, dan juga yang setelah beliau Ibnu Qayyim rahimahumullah, wala yab'udu anna hadha huwa shawab, dan ini tidak jauh bahwasanya inilah yang benar. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min hadhil jalsah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri dari duduk ini, yaqumu mu'tamidan ala yadayhi, maka beliau berdiri bersandar kepada kedua tangannya. Wa hadza yadullu ala annahu yathqulu alaihi al-qiyam, dan ini menunjukkan bahasanya berat atas beliau berdiri langsung. Amma hadis, adapun hadis sallu kama raaitumuni usolli, salatlah seperti kalian melihat aku salat. Fanaqul, maka kita katakan, idza balagta ila halin balagha rasul, kalau sampai pada dirimu keadaan yang Rasulullah sampai kepadanya, fasalli kama shalla, maka salatlah sebagaimana Rasul salat. Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yastasni, dan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan. Fanaqul, maka kita katakan, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam tamurru bihi halat, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu pada beliau keadaan-keadaan mukhalifatan halatun mukhalifatun limatan alaihi, keadaan-keadaan yang menyelisih apa yang sebelumnya. Pematalan contohnya fi sholatil khauf, dalam salat khauf, nusolli kama shalla, maka kita salat sebagaimana Rasulullah salat. Fanutilu rak'ah atsaniyah, maka kita memanjangkan rakaat yang kedua, atwalu minal ula, lebih panjang daripada yang pertama. Wa naj'alul ma'mumin yatakhallafuna 'anil mutaba'ah, dan menjadikan para makmum menyelisih mutaba'ah. Jadi kesimpulannya apa? Duduk istirahat hukumnya apa? Sunnah. Jadi tidak secara mutlak ya. Sunnah bagi yang berat untuk berdiri langsung. Jadi duduk istirahat itu enggak setiap sholat. Antum yang masih muda apalagi enggak perlu ya, langsung berdiri. Banyak di antara yang ngaji sunnah biasanya itu sholatnya pakai duduk istirahat kebanyakan. Tidak perlu. Yang lebih tepat, pendapat yang lebih tepat tidak perlu, kecuali udah tua. Kecuali memang butuh, udah tua atau badannya terlalu berat gitu, butuh istirahat. Tapi kalau masih segar, sehat, tidak perlu ya, langsung habis sujud langsung berdiri, tidak ada duduk istirahat. Itu yang lebih tepat.
Ini menurut ahli tahqiq Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim dan juga yang lain. Jadi tidak hanya mengandalkan shollu kama ra'aitumuni usolli, kemudian ditabrak habis semua perbuatan Nabi kita contoh semuanya. Padahal Nabi melakukan sesuatu itu ada sebabnya. Ya. Kemudian dicontohkan buktinya Nabi ketika sholat khauf tidak sebagaimana sholat biasanya. Maka ketika sholat khauf ya kita contoh seperti itu. Apakah boleh kita sholat biasa mencontoh sholat khaufnya Nabi? Kan nggak boleh. Jadi ada sebabnya. Nabi duduk istirahat, ada sebabnya. Apakah boleh kita contoh istirahatnya Nabi padahal kita nggak punya sebab? Ya nggak boleh. Sebagaimana sholat khauf tidak boleh kalau kita nggak ada sebab khauf. Nah begitu cara berdalil ya. Makanya orang makin teliti dalam mempelajari sunnah Nabi SAW semakin tepat dalam mengikuti Nabi SAW. Kita tidak ragu bahwasanya semua fuqaha, semua ahli fikih itu tujuannya ingin mencontoh Nabi. Ya, 4 madhab atau bahkan lebih madhab banyak sekali. Semuanya nggak ada tujuan kecuali mengikuti Nabi SAW. Makanya tidak benar juga ada orang mengatakan nggak boleh mengikuti madhab. Kita wajib mengikuti Nabi. Ini sejatinya orang yang ngomong begini ini menuduh para imam madhab tidak mengikuti Nabi SAW, dan itu tidak benar. Semua para imam madhab ini ingin mengikuti Nabi, cuma kenapa beda-beda? Nah itu tingkat pemahaman berbeda-beda, ya, tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian juga berkaitan dengan adillah, dalil-dalil yang sampai kepada mereka juga berbeda-beda, sehingga kesimpulannya berbeda-beda. Maka ketika di zaman sekarang ternyata dalilnya lebih mudah terkumpul, bahkan semua pendapat madhab itu juga bisa dikumpulkan, ya, tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian fanatik kepada sebuah madhab sementara dalilnya menyelisih hal itu. Ya, ini maksudnya. Jadi kita perlunya terus belajar. Ya. Kita belajar pertama kali melalui jalur madhab itu dalam rangka apa? Memudahkan, karena yang namanya pemula nggak bisa langsung lintas madhab. Lintas madhab itu berat karena harus membandingkan semua pendapat sementara dia masih pemula, nggak punya dasar. Ya, segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Ya. Orang sekolah itu nggak bisa langsung kuliah, harus dari TK dulu, dari PAUD. Nah kemudian kalau sudah mumpuni dalam satu madhab, dia bisa kembangkan lagi untuk kemudian melihat pendapat dalam madhab yang lain, membandingkan adillah, dia punya kemampuan untuk membandingkan dalil-dalil, maka itu baru lintas madhab. Jadi begitu tahapannya ya, tidak ngajari orang awam, ngajari pemula, walaupun bukan orang awam, maksudnya orang-orang yang nggak pernah ngaji sama sekali. Orang yang baru masuk pesantren itu orang awam semua, ya. Orang ngaji semuanya awam rata-rata. Itu tidak selayaknya kemudian diajarkan fikih muqaranah, fikih perbandingan madhab, nggak layak. Ya. Dan ya sayang di Batam ada juga ya, di mana-mana banyak. Ya sebagian ustadz yang mengajarkan fikih muqaranah tidak tepat. Kasihan umat, kasihan masyarakat. Dan saya mendapati itu. Ya beberapa orang tanya, Ustadz ini gimana? Kata Ustadz itu ini pendapatnya gini banyak. Ya itulah. Artinya belajar itu nggak boleh langsung perbandingan madhab, nggak boleh. Pemula nggak boleh. Bingung, aslinya cuma bingung. Cuma akan membuat bingung. Aslinya belajar madhab dulu. Adapun nanti di dalam sebagian masalah mungkin Ustadz akan menjelaskan, tapi ada madhab lain yang lebih bagus dalam masalah ini, tidak masalah. Tapi tidak terlalu banyak, tidak hanya selingan saja. Tapi dasarnya adalah mengikuti madhab terlebih dahulu. Itu cara belajar yang lebih tepat. Jadi tidak bingung orang itu. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang bermadhab Syafi'i.
Ini bahaya sekali ya. Karena beberapa kalangan menuduh bahwasanya kajian sunnah ini bertentangan dengan madhab Syafi'i. Padahal kajian sunnah ini bukan bahas masalah fikih aslinya gitu. Kita ini berbeda dengan ahli bid'ah itu dalam hal akidah. Yang membedakan kita dengan ahli bid'ah itu akidah, bukan fikih. Fikih mah bebas, mau madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semuanya mengikuti sunnah ya. Semua fikih 4 madhab maupun lebih dari itu ya, madhab banyak sekali, semua kembali kepada sunnah. Yang bermasalah itu bukan masalah fikihnya sebenarnya, tapi apa? Akidahnya. Ini yang kadang-kadang jadi bahan polemik, padahal nggak perlu dipolemikkan ya. Sesuatu yang nggak perlu dipolemikkan, akhirnya repot sendiri. Kadang-kadang yang baru ngaji sedang semangat-semangatnya, di satu grup dia share video-video tentang amalan yang paling tepat sesuai sunnah, padahal masalah fikih. Habis itu dibantah, akhirnya patah hati. Nah, udahlah saya mundur aja. Jadi kadang-kadang gitu, nggak siap ya. Jadi belajar dulu lah. Kalau pemula, orang nyadari baru tobat ya, seperti artis kemarin baru tobat, nggak usah tampil dulu. Namanya baru tobat itu kewajibannya apa? Belajar saja, bersimpuh di depan itu tawadu, duduk di majelisnya para penuntut ilmu. Jangan duduk di depan sebagai moderator, walaupun moderator itu lama-lama menjadi pembicara, dan betul terjadi. Dan akhirnya sekarang pun tak kemana, nggak jelas. Baru kemarin hijrah menuju sunnah, sekarang udah campur aduk nggak karuan. Karena belum matang ilmunya. Jadi semua kita yang merasa sebagai pemula dalam mengenal sunnah ini, jangan terlalu terburu-buru kemudian apa istilahnya, nantang debat sana debat sini ya, menyampaikan polemik. Belum waktunya ya. Biarlah ngaji, antum itu perbanyak ngaji saja. Kemudian yang ya banyak ya, para ikhwan yang baru ngaji mengira bahwasanya setiap ustadz yang berjenggot atau yang sering bilang sunnah-sunnah berarti itu ustadz sunnah. Tidak semua yang berjenggot ustadz sunnah ya. Ini pokoknya perlu belajar banyak lah, ngaji itu yang serius ya. Kemudian tidak mengandalkan internet juga ya, banyak masih pemula ngandelin internet, bahkan Facebook, bahkan komen orang di Facebook jadi bahan pertimbangan. Namanya orang masih pemula, belajar belum seberapa, sudah dipusingkan dengan komen-komen. Akhirnya tanya, screenshot, tanya, Ustaz, apa benar pendapat orang ini? Saya bilang Allahu a'lam. Ngaji di mana? Saya bilang. Kamu ngaji di mana? Pernah ngaji sama Ustaz dulu, Lumatul Itikot sekali, baru sekali. Kadang-kadang ngajinya belum seberapa, tapi sudah mengembara kemana-mana bacaannya ini. Tidak benar, ngawur ya. Jadi internet itu memang betul sumber ilmu, tapi bagi orang yang sudah punya basic mana benar mana salah gitu, dari dasarnya udah bisa membedakan mana sunnah mana bukan sunnah, itu minimal itu. Kalau belum tahu, hanya sekedar orang pintar ceramah berarti ini ustadz, ini bahaya. Ini yang akhirnya menyebabkan bingung, justru di kepala banyak masalah, banyak subuhat. Ya itu banyak terjadi karena memang orang itu keistiqomahan untuk belajar itu rata-rata berat. Ketika saya tanya lagi, nah terus kenapa nggak lanjut ngajinya? Lanjut katanya, tapi ngaji Riyadhus Shalihin sekarang. Nah itu juga kesalahan. Akidah yang lebih penting ditinggalkan, Riyadhus Shalihin yang penting juga, tapi masih di bawah pentingnya akidah.
itu yang lebih digemari. Ini salah. Jadi orang itu harus belajar akidah terlebih dahulu sebelum belajar yang lain-lain macam-macam. Kemudian yang pertama. Yang kedua, Riyadhus Shalihin itu kitab panjang. Sementara akidah kitab tipis-tipis, satu pun belum dipelajari. Ya, ini bahaya. Jadi belajar itu memang harus tahu skala prioritas, mana yang wajib untuk kita ketahui pertama kali, mana yang tidak wajib, mana yang belum wajib gitu. Itu semuanya ada metodologinya. Makanya belajar itu mengikuti jalurnya ulama, jangan mengikuti selera kita. Jadi sering orang ngaji itu selera ya. Saya suka sama Ustadz Fulan, ya cuma suka. Akhirnya diikuti kajian Ustadz Fulan. Sementara Ustadz Fulan nggak ngajarkan akidah sama sekali. Ya udah, akhirnya nggak tahu akidah. Nggak tahu akidah. Jadi ngaji itu bukan soal selera, ya. Bukan soal seneng dengan ustadznya, bukan. Tapi harus tahu metodenya, gimana sih ngaji yang betul. Makanya ngaji yang paling tepat ya masuk pesantren. Tapi seandainya udah tidak memungkinkan lagi ke pesantren, udah merasa tua, udah banyak kesibukan dan sebagainya, maka ya tanya kepada ulama, pada ustadz, ya, apa yang sebaiknya saya pelajari terlebih dahulu. Jadi harus tanya, harus konsultasi, tidak hanya sekedar yang penting ngaji, tidak. Kemudian termasuk orang kalau mau serius belajar itu tidak meninggalkan 3 hal yang sangat penting ya. Pertama menghafal, yang kedua mudzakarah, yang ketiga apa? Hah? Apa? Duduk, bertanya ya. Itu 3 hal kunci orang penuntut ilmu yang sudah mulai mutamakin ya, mulai mapan dalam belajar. Jadi harus berani menghafal, kemudian berani mudzakarah, dan berani bertanya, konsultasi dengan guru, bahkan munaqasyah, berdebat dengan guru. Jadi berdebat bukan pamer ilmu, tapi memang betul-betul ingin tahu gitu. Itu luar biasa kalau udah belajar tingkatan itu. Dan belajarnya para ulama itu munaqasyah ya. Kita belajar di Yaman dengan saya Abdul Hasan hafizahullah taala. Kadang-kadang saya Abdul Hasan pergi meninggalkan kita. Kadang bisa setengah bulan, kadang entahlah, pokoknya lama. Ternyata kemana? Saya belajar lagi dengan ulama dunia. Kadang ke Syalbani. Dulu ketika masih ada Syalbani, ini cerita sebelum saya datang. Ketika saya ke sana sudah meninggal Syalbani. Jadi kadang ke Syekh Mukbil, kadang ke Syekh Utsaimin, ke ulama kibar didatangi. Dan cerita dari murid-murid senior ini, saya itu kalau mau belajar ke sana, walaupun waktunya mungkin cuma sepekan di sana, tapi dapat ilmunya bisa ngalahkan yang setahun 2 tahun di sana. Karena apa? Karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Saya punya bahan diskusi. Jadi belajarnya diskusi. Begitu level tingkat orang yang sudah mumpuni dalam belajar. Levelnya diskusi. Makanya beda. Orang yang mau belajar ke Yaman, dari Indonesia belajar bahasa Arab aja belum, ya, baru lulus SMP atau lulus SMA umum, semangat dikompori, belajar di Yaman nanti jadi ulama, berangkat saja. Pokoknya gampang di sana, nggak ada seleksi, masuk aja gitu. Ya betul, gampang. Tapi nggak punya bahasa Arab di Indonesia, di sana baru menggali sedikit demi sedikit bahasa Arab. Siapa yang ngajar belum tentu ada. Itu hasilnya akan panjang. Iya kalau di sana bisa 10 tahun. Kadang-kadang di sana cuma 2 tahun, nggak dapat apa-apa. Berbeda halnya dengan orang yang di Indonesia sudah ustaz, sudah punya banyak maklumat. Ketika mau belajar dengan ketemu ulama, dia fokus tahu apa yang harus saya pelajari. Sudah punya rancangan. Maka belajar di sana setahun 2 tahun hasilnya bisa mengalahkan yang 6 tahun, yang 10 tahun. Bisa jadi. Ya, seperti itu contohnya belajar ya. Husnus soal, bagusnya pertanyaan. Ada munaqasyah, ada berdialog dengan ulama. Ya seperti itu contohnya. Makanya pentingnya kita tahu metode
belajar agar kita betul-betul efektif dalam mengambil ilmu.